Masih saat itu memang sebenarnya sakit sehingga memaksa kita semua yang membutuhkan informasi akurat dan akurat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan tersebut. Efisiensi penggunaan dan pemanfaatan teknologi komputer sudah sangat dirasakan. Berbagai kemajuan telah dilakukan secara komputerisasi, mulai dari pengumpulan data, arsip, membuat laporan, serta menghasilkan informasi baik yang dibutuhkan secara perorangan maupun perusahaan. Komputer dapat memberikan informasi secara cepat, cepat, dan akurat, sekaligus dengan ketelitian yang sangat tinggi. Dalam menghadapi sebuah hambatan atau persoalan yang dihadapi dalam organisasi. Sesuai dengan sistem yang cepat dan akurat, sangat baik menjadikan esensial bagi sebuah organisasi, baik yang bergerak di bidang komunikasi, komersial, pendidikan, kesehatan, dan militer. Perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dapat kita lihat pada suatu instansi kesehatan yang telah menggunakan perkembangan teknologi informasi atau TIK. Suatu instansi kesehatan mengolah data menggunakan teknologi komputer untuk menghasilkan, memperoleh data dalam bentuk informasi. Namun hal ini harus didukung oleh perkembangan tentang elektronika seperti perangkat software dan juga komputer yang sesuai dengan informasi. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Teknologi informasi adalah istilah yang sering digunakan dalam penggunaan komputer, jaringan, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data atau informasi. Teknologi ini melibatkan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang memungkinkan manusia untuk mengakses dan mengelola informasi secara cepat, tepat, efisien, dan aman. Teknologi informasi mencakup server, jaringan, komputer, dan perangkat lunak. Dalam lingkup lebih luas, teknologi informasi mencakup internet, media sosial, aplikasi, dan perangkat penyimpanan. Fungsi dari semua teknologi informasi tersebut adalah untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga bisnis. Cara umum, teknologi informasi bertujuan untuk menyediakan solusi yang efektif dalam mengelola informasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta mempermudah berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan akurat, serta dapat membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid. Teknologi informasi adalah kunci dari perkembangan dunia modern. Dengan kemampuannya dalam memproses, menyimpan, dan mengelola data atau informasi. Teknologi ini memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari berkomunikasi sampai pengambilan keputusan, sehingga dapat digarisbawahi. Tujuan dari teknologi informasi adalah untuk produktivitas, efisiensi, dan akses terhadap informasi atau data.
Teknologi informasi telah merevolusi berbagai sektor industri, termasuk farmasi. Dari mulai manajemen rantai pasok hingga pengembangan obat baru, teknologi informasi menawarkan solusi untuk berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh sektor industri farmasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan sangat berkontribusi pada efektivitas pelayanan kesehatan. Terkait keduanya, perkembangan teknologi informasi dan perkembangan pelayanan kesehatan memiliki efek pada tenaga kesehatan dan instansi pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kefarmasian, teknologi informasi dapat memberikan solusi-solusi cepat tentang manajemen obat dan pengambilan keputusan dalam pengobatan. Beberapa model pengambilan keputusan dapat menjadi alternatif bagi para pengambil keputusan tentang manajemen obat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan. Telefarmasi. Telefarmasi merupakan pemanfaatan teknologi informasi kemudian jasa layanan kefarmasian bagi jarak jauh. Layanan ini sangat dimanfaatkan di daerah yang terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Melalui apoteker dapat melakukan konseling obat, memantau kondisi pasien, serta memberikan edukasi tanpa adanya pertemuan tatap langsung. Sehingga akses dapat dilakukan secara mudah dan cepat, terutama bagi situasi darurat. Di Indonesia, layanan ini diwujudkan dalam berbagai aplikasi seperti Halodoc, Alodokter, dan Apotika 24 Online. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan pasien untuk berkonsultasi secara real-time dengan apoteker melalui chat atau panggilan video guna menanyakan informasi obat. Selain konsultasi, fitur seperti pemesanan obat online, pengingat minum obat, dan artikel edukasi kesehatan juga disediakan untuk mendukung terapi dan kepatuhan pasien. Namun, penerapannya tidak lepas dari hambatan. Bagi apotek yang sudah menjalankannya, kesulitan utama adalah menilai kondisi pasien secara akurat tanpa adanya interaksi langsung. Sementara itu, bagi apotek yang belum menerapkannya, kekhawatiran akan komunikasi verbal yang salah tafsir, keterbatasan tenaga apoteker, serta ketidakcukupan fasilitas seperti perangkat dan koneksi internet. Rekam medis elektronik. Medis elektronik merupakan inovasi penting dalam transformasi pelayanan kesehatan karena dapat menyajikan data riwayat pasien, obat-obatan, serta pemeriksaan secara akurat dan real-time. Berbeda dengan rekam medis konvensional yang masih memiliki keterbatasan yang lumayan. Rekam medis elektronik juga dapat dijadikan bukti transaksi terapeutik apabila datanya lengkap. Meskipun belum sepenuhnya sah sebagai bukti dalam sengketa hukum karena masih diperlukan tanda tangan asli atau elektronik. Selain itu, penerapan rekam medis elektronik terbukti mendukung meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti program penghentian merokok, serta memperkuat komunikasi dan kepuasan pasien terhadap mutu layanan yang diberikan. Namun, penerapan rekam medis elektronik masih memiliki beberapa kendala, di antaranya yaitu biaya implementasi tinggi, keterbatasan kompetensi tenaga medis, dan adaptasi terhadap sistem manual ke digital. Hambatan utamanya yaitu terletak pada pembiayaan serta kesiapan petugas dalam mengoperasikan sistem. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam pendidikan berkelanjutan bagi pelayanan kefarmasian. Melalui platform e-learning, apoteker dapat mengakses kursus dan video pembelajaran terbaru yang relevan dengan bidang mereka. Webinar, video tutorial, dan modul interaktif dapat membantu apoteker untuk tetap up-to-date dengan ilmu informasi yang terbaru dan praktik yang sesuai. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dalam farmasi merupakan proses peningkatan kompetensi wajib bagi tenaga kefarmasian pasca memperoleh izin praktik. Tujuannya untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan mereka tetap sesuai dengan perkembangan terbaru ilmu farmasi, teknologi, regulasi, dan terapi guna menjamin pelayanan kefarmasian yang optimal dan aman bagi masyarakat.
Partisipasi dalam kegiatan ini umumnya diakui organisasi profesi melalui konversi satuan kredit profesi atau SKP untuk perpanjangan izin praktik. Namun, dalam implementasinya mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan biaya, akses tidak merata khususnya pada daerah-daerah terpencil, minimnya relevansi dengan praktik sehari-hari, dan kendala teknis digital, serta minimnya apresiasi atau dukungan dan insentif dari institusi.